Bertani secara intensif tidak akan lepas dari masalah musuh petani yang biasa disebut dengan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Ada dua jenis OPT yang dikenal di dunia pertanian, yaitu hama penyakit dan gulma. Hama penyakit biasanya disebabkan oleh jamur, bakteri, dan virus, sedangkan gulma merupakan tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil panen. Gulma biasanya berwujud rumput-rumputan, teki-tekian, dan gulma daun lebar. Selain terdapat musuh petani, di alam juga terdapat teman petani, atau yang biasa disebut dengan musuh alami, diantaranya seperti predator atau pemangsa, parasitoid, agens hayati, dan pestisida botani. Agens hayati adalah patogen yang berguna bagi tanaman seperti Beauveria-bassiana, Gliocladium, Trichoderma, Metarhizium, Bacillus, NPV, dan lain sebagainya. Selama ini pengendalian hama penyakit tanaman yang digunakan petani masih banyak menggunakan pestisida kimia. Puncak penggunaan pestisida kimia di Indonesia terjadi pada tahun 1984 hingga 1995. Bahkan hingga saat ini, penggunaannya masih sering kita temui, sehingga membawa dampak negatif yang sangat dahsyat terhadap keseimbangan ekosistem pertanian kita. Di antaranya seperti resistensi atau kekebalan hama, dan resurgensi atau ledakan hama. Bahkan yang dulu bukan hama pun, sekarang populasinya meledak hingga menjadi hama. Contohnya seperti keong mas. Dampak lain dari penggunaan pestisida kimia adalah ledakan hama sekunder yang ditandai dengan matinya musuh alami atau teman-teman petani seperti burung, belalang, belalang sembah, laba-laba, dan lain-lain. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengambil langkah untuk menanganinya, seperti 1. Dikeluarkannya Inpres nomor 3 tahun 1986 tentang larangan penggunaan 75 formulasi pestisida. 2. Mencabut subsidi pestisida. 3. Dikeluarkannya Inpres nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman. Dan 4. Penerapan pengelolaan hama terpadu atau PHT. Dalam konsep PHT, ada berbagai macam teknik pengendalian, antara lain pengendalian agronomi atau budidaya, pengendalian dengan varietas tahan, pengendalian fisik dan mekanik, pengendalian hayati. Pengendalian secara kimiawi seperti pestisida kimia masih tetap digunakan, tetapi menjadi alternatif terakhir jika semua komponen pengendalian sudah tidak mampu lagi mengatasi serangan hama dan penyakit. Hal ini dilakukan dengan alasan keberhasilan panen yang harus dicapai petani. Dalam rangka mengurangi residu pestisida kimia, maka PT Natural Nusantara ikut berperan aktif membantu program pemerintah melalui konsep PHT, khususnya pengendalian secara hayati. PT Natural Nusantara melalui penelitian yang mendalam mengeluarkan produk pengendali hama penyakit yang ramah lingkungan yang berasal dari tanaman, di antaranya BVR dan Glio, serta yang berasal dari bakteri, yaitu korin. Natural Glio merupakan jamur antagonis atau jamur yang mampu mengendalikan penyakit dengan bahan aktif Gliocladium, digunakan untuk mengendalikan penyakit layu fusarium dan busuk buah atau anthracnose pada tanaman cabai, penyakit moler bawang, busuk batang vanili, jamur upas kopi, jamur Ganoderma sawit, busuk buah kakao, jamur akar putih karet, penyakit akar pada kobis. Natural Glio sudah bersertifikat dari Komisi Pestisida Nasional. Natural BVR. Natural BVR adalah jamur entomopatogenik yang digunakan untuk mengendalikan hama, di antaranya wereng, walang sangit, dan penggerek batang. Natural BVR berbahan aktif
Beauveria bassiana yang sudah memiliki sertifikat dari Komisi Pestisida Nasional. Korin merupakan agens hayati alami berbasis bakteri antagonis berbahan aktif Corynebacterium yang sangat efektif mengendalikan penyakit utama tanaman padi dan sayuran. Misalnya penyakit hawar daun bakteri atau kresek atau Xanthomonas oryzae, penyakit belas atau Fricularia oryzae, dan bercak daun atau Cercospora sp, penyakit layu fusarium pada sayuran, dan akar gada pada kobis atau Plasmodiofora brassicana.